di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tampaknya 1 minggu ke depan seluruh headlines akan diisi oleh Budiman Sujatmiko yang baru saja dipecat oleh Megawati Soekarno Putri, dan dia tidak berhak menggunakan seluruh atribut tentang PDIP Perjuangan ya. Pertanyaannya, apakah karir politik Budiman Sujatmiko itu tamat? Jawabannya tidak ya. Mengingat kualitas pribadi dari Budiman Sujatmiko yang bisa kita lihat dari cara dia melakukan pengembangan intelektualismenya dalam konteks politik Indonesia modern, itu tampak berisi, hidup ya, dinamis, dan juga tampak dia kaya oleh bacaan yang jarang dimulai, yang jarang dipunyai oleh para politisi kita ya. Itu poin pertama ya. Tapi pemecatan ini bukanlah sesuatu yang genuine ya, atau yang satu-satunya. Sebelumnya Fahri Hamzah ya, itu juga dipecat oleh partai yang membesarkannya dan partai yang sudah dia ikut bina dari bawah, sebagaimana keterlibatan emosional itu begitu mendalam, sebagaimana yang juga dialami oleh atau yang diberikan oleh Budiman Sujatmiko ya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks Fahri Hamzah ya. Tetapi yang kita belum tahu, apakah dia akan mendirikan partai Budiman Sujatmiko, partai baru dengan sebagaimana Fahri Hamzah? Tampaknya tidak ya. Karena untuk membuat partai baru itu pekerjaan yang tidak sederhana. Mungkin dulu dia dikenal sebagai ketua umum partai PRD ya. Partai PRD itu apa? Partai Rakyat Demokratik ya. Di awal 96, 97 begitu. Tapi tampaknya
dia sadar bahwa dia bukanlah seorang organisatoris ya. Mungkin Budiman Sujatmiko yang baru saja dipecat itu adalah seorang pemikir politik. Kira-kira itu yang lebih cocok ya. Oleh karena itu kemungkinan untuk mendirikan partai tampaknya sangat kecil ya. Dana yang besar dan juga dukungan logistik itu tampaknya sukar didapatkan atau sukar ya diberikan oleh kawan-kawan dari Budiman Sujatmiko ya. Tampaknya mungkin dia lebih suka menjadi bagian dari politik, bagian dari partai yang sudah mapan. Mungkin dia akan bergabung ke Partai Gerindra. Satu kemungkinan ya. Dan tampaknya kita akan melihat dari segi yang lain sekarang. Soal Budiman Sujatmiko ini agak menarik ya. Ternyata dia belum doktor ya. Kemungkinannya tentu kita sarankan dia mengambil gelar doktor ya. Di situ kemampuannya yang terbaik akan muncul ya. Karena sifatnya dia seorang pemikir, mungkin akan seperti kira-kira seperti Sultan Syahrir begitu. Atau seperti yang penulis buku Mandilok itu siapa itu dulu ya. Pemikir pemimpin partai Murpai yang tidak pernah bisa besar ya. Sebagaimana PSI ya, Partai Sosialis Indonesia ya. Jadi dia lebih cocok seorang pemikir politik dan juga dia bukanlah seorang pengusaha ya. Dan tampaknya dia lebih cocok sebagai seorang ilmuwan politik. Jadi dipecatnya dia itu dari PDIP itu tampak bisa dijelaskan ya, semacam yang sudah disinggung oleh Sudirman Said kemarin. Jadi dalam marketing itu kan ada life cycle product ya. Tampaknya dari segi marketing itu memang dia sudah decline Budiman Sujatmiko itu, dan kemudian dia dipecat tampaknya sebagai sebuah produk. Dia akan sekarang sedang mengalami satu growth atau pertumbuhan ya di luar PDIP. Dia sedang sebagai suatu produk yang seksi ya, dilihat banyak orang, dan dia akan sedang mencapai puncak-puncak karir politik yang baru ya. Hendaknya dia manfaatkan ya, sebagai sebuah produk yang baru, yaitu sebuah Budiman Sujatmiko yang baru. Alangkah baiknya dia mengambil kembali studi tentang politik sehingga dia bisa mencapai puncak-puncak ya, tangga dalam karirnya sebagai pemikir politik yang tentu berbeda dengan yang lain karena dia kaya dalam organisasi ya, dan juga pernah memimpin PRD dan pernah disebut sebagai bagian dari musuh negara, dan kemudian dia eksis dan kemudian dia bergabung dengan partai yang kemudian memecatnya. Tampaknya satu-satunya jalan ya, tidak lagi ya, masuk dalam sebuah partai, karena partai kalau diorganisasikan secara berlebih-lebihan sebagaimana kata pemikir dari Pakistan Muhammad Iqbal, maka kekuatan individu itu hilang dalam sebuah organisasi yang dikelola secara berlebih-lebihan. Oleh karena itu dipecatnya Budiman Sujatmiko adalah satu peluang ya untuk menimbulkan kembali kekuatan seorang Budiman Sujatmiko, dan tampaknya kekuatan itu harus ditopang oleh kekayaan teoretik yang lebih formalistik dalam studi doktor ya, yang dia harus tempuh untuk dia bisa menjadi salah satu pemikir yang terbaik di Indonesia, yang different, yang berbeda dari tokoh-tokoh
pemikir politik yang lain atau pengamat-pengamat politik yang lain. Tampaknya Budiman bukanlah seorang pengusaha dan dia bukanlah seorang yang ingin haus kekuasaan, dan dia akan besar menjadi seorang ilmuwan politik. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.